Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, udah siap semua ya? Kita mulai pelan-pelan. Ya. Oke, hari ini kita mulai nomor 1. Ada barisan bilangan 111, 303, 414, min 111, 303, min 414, min 111, nggak keluar nih. Min, nah, min 111, min 303. Lalu X sama Y. Ada yang dapat polanya? Silakan, ada yang dapat polanya? Yuk, gimana nih? Halo Irfan. Ada yang ketemu? Lihat dari suku pertama, suku kedua, suku tiga. Suku ketiga, lihat dari dua suku berikutnya. Lihat angka di suku ketiga, bandingkan dengan dua suku sebelumnya. Gimana kira-kira? 1, 3, 4. 1, 0, 1. 1, 3, 4. Bisa disimpulin? Halo? Ada yang bisa nyimpulin? Ya, suku ketiga ini penjumlahan dari suku pertama sama suku kedua ya. Jadi 111 ditambah 303 jadi 414. Nah, bagaimana dengan suku yang keempat? Suku keempat gimana? Bandingkan dengan dua suku sebelumnya. Ada yang bisa ambil kesimpulan? Suku ketiga di Gimana? Suku ke? 3. Suku keempat ini Kurang dapat suku 2. Ya enggak? 3 kurang 2 jadi positif dong. Terbalik kali. 2 dikurang 3 jadi negatif kan? Oh iya. Ya enggak? Suku kedua dikurang suku ketiga. Lalu suku kelimanya? suku ketiga dikurangin 1, suku keempat. Dikurangin. Kalau dikurang jadi 500 ntar. Oh iya. Kan ditambah. Ini, ya. Suku Ditambah, ketiga ditambah suku keempat. Ya. Dari sini bisa disimpulin nggak kira-kira? Itu kan suku ganjil. Ya. Suku ganjil itu kan dijumlah suku genap dikurang. Ya, 1, 2, suku 3, suku 4. Ini suku kelima. Oke nggak? Ya, yang ditanya suku keberapa nih? Suku 6, 7, 8, suku ke-9 sama suku ke-10 ya. Yang ditanya suku ke-9. Berarti suku yang ganjil. Suku ganjil itu berarti ditambah apa dikurang? Ya, di ganjil ditambah ya. Berarti ditambah nih. Suku ke-9. Suku 9 berarti 7 tambah 8 ya, sorry.
Suku ke-9, suku 7 tambah 8. Jadi berapa? Ini jumlahkan. Min 414, Pak. Min 414. Jadi yang mungkin adalah yang C atau D ya. Sedangkan suku ke-10, U8 dikurang U9. Ya. U8-nya ini dikurang. Tadi kan negatif ya, jadi ditambah ya. Ya enggak? Dikurang bilangan negatif, jadi ditambah. Jadi 414. Nah, kita tambah. Maka hasilnya positif apa negatif? Positif. Iya, jadi jawabannya yang C. C ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Enggak? Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Ada barisan bilangan 1, X, 4, 3, 7, 1, 10. A, gimana caranya? 1 ke 4 kan 3, 4 ke Iya. 7. 1 ke 4. Oh gini pola lompat ya. Ini 3, tambah 3, tambah 3 ya. Kalau Berarti 3 ke 1, 2. Ini? Berarti kan yang X tuh 5. Ini ke kanannya ditambah 3 ya. Kalau ini di kanannya diapain? Dikurang 2. Dikurang 2. Kalau ke kanan dikurang 2, berarti ke kiri ditambah ya. Enggak dong, kalau kiri kan lawannya ya. Ini kan ke kanan dikurang 2 nih. Ya. 3 ke 1 kurang 2, dikurang 2 lagi, dikurang 2, ya enggak? Kalau kita nyari X kan berarti kan ke kiri dari 3 kan? Kalau ke kanannya dikurang 2, berarti ke kiri ditambahin 3 ya. Berapa X-nya? 5. Ya. Tambah 2. Tambah 2 ya. 5. Sip. Ada yang kurang jelas? Ini karena cuma ada 2 kemungkinan ya. Berarti kita cari Y-nya. Y-nya tadi tambah 10 tambah 3 ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Nggak ada? Lanjut ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bilangan yang tepat untuk menggantikan tanda tanya ya adalah gimana nih polanya? Ada yang dapat? Ada yang udah dapat? Tengahnya 8 ya. Kalau 8 kali 6 48. 3 angka lainnya bisa nggak menghasilkan 48? Atau 8 kali 5 itu 40. 3 angka lainnya bisa nggak menghasilkan 40? Oke, ada yang dapat? 6, 12, 22 dijumlahkan jadi berapa? Berapa? 6 tambah 12 tambah 22? 40. 40 ya. Nah, ini kan 40 juga kan. Kalau kita bagi 5, itu jadi 8 ya. Berarti kalau pola sama, ini kita jumlahkan semua.
23 tambah 18 tambah 15. Berapa tuh? 41 tambah 15, 56 ya. 56 dibagi 14. Berapa? 4. Yep. Ada yang dapat? Ada yang kurang jelas? Jelas ya. Oke, lanjut ya. Empat puluh tiga, 18, 30, 12. 72, 32, 8, 26. Tiga puluh kalau bagi 3 90. Ini nggak dapat 90. 40, 12. Kalau 30 bagi 3, 10. Nah, 3 angka yang lainnya bisa nggak dapat 10? Bisa. Gimana? 40 dikurang 12 tambah 18. 40 ya. 40 dikurang 12 dikurang 18. Ini dapatnya 34. Dapatnya kan 10 ya. Terus hasilnya dikali 3 ya. Yap. 30. Berarti dengan cara yang sama, ini dikurang ke sini, dikurang ke sini ya. Jadi 72 dikurang 26 26 dikurang 28, hasilnya kita kali 3. Ini 54 ya. 72 kurang 54 itu berapa? 18 ya. 18 kita kali 3. Jadi hasilnya? 54. Yap, 54. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Diketahui X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 2. Maka nilai dari hasil pembagian ini oleh ini, ya. 3X min 6 per X. Karena dibagi pecahan, langsung kita balik aja ya. Dikali negatif 4X per X min 2. Oke, apa jawabannya? Mana yang bisa disederhanakan dulu? 3x min 6. Ya, 3X min 6 dibagi ini ya. Ini dulu deh. Negatif kali positif, negatif tandanya dulu ya. 3X min 6 dibagi X min 2 jadi apa? Tinggal 3. 3 ya. Oke, 3 di luar. Terus ini dibagi 4X dibagi X. Coret X-nya ya. Jadi hasilnya apa? Min 12. Yup, 2 min 12 ya. Jadi jawabannya yang E. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ya. Lia melakukan percobaan dengan menimbang beberapa bola sebagai variabel X. Jika dari hasil penimbangan berat bola tidak pernah lebih dari 261 dan tidak pernah kurang dari 239. Berarti nggak pernah kurang dari 239, nggak pernah lebih dari 261 ya. Maka berat bola tersebut dinyatakan dalam bentuk harga mutlak gimana? Oke, berat bolanya ini X nih ya. Dibentuk dalam harga mutlak kayak gimana? B ya, Pak? B yang ini. Caranya gimana? Cari tengah-tengahnya ya. Cari tengah-tengah. 39 tambah 61 berapa? 100. 100 kan? Jadi 500 bagi 2 ini 250 ya. Nah, selisih ke kiri dan kanan pasti sama ya. Ya kan?
250, 61 kurang 11 ya, 11. Nah, bentuk harga mutlaknya gimana? Ya, jadi 250 kalau min 11 ya. Salah. X dikurangi 250, ya. X dikurang ini 11. Nah, sekarang tandanya. Tidak lebih. Kalau tidak lebih itu artinya apa sih tidak lebih? Kurang atau sama dengan kalau tidak lebih ya. Tidak kurang, besar atau sama dengan. Ya. Kalau B kan nggak pakai ini nih ya, batasnya. Jadi pakai sama dengan ya. Yang dikoreksi itu aja. C. Ada yang tanya? Ya. Enggak. Oke, lanjut. Ya, kenapa berikutnya? Daerah yang diarsir merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Ini yang diarsir. Ingat, kalau persamaan garis, kalau di sumbu X titik potongnya A, di sumbu Y titik potongnya B, maka persamaan garisnya apa? Yang di sumbu Y, ya, jadi koefisien X, ya. Yang di sumbu X, jadi koefisien Y, ya. Sama dengan A dikali B. Nah, untuk gambar ini jadi apa persamaannya? 5X. 5Y. 5Y. Lihat, tandanya min nih, ya. Min 5X Min ditambah. 5X plus 3Y. Oke. Terus min 5 Kurang. kali 3. Min 5 kali 3. Min 15. Min 15. Ya, tandanya ntar dulu aja. Kan sini jawabannya kebanyakan X-nya positif ya. Kalau ini kan salah nih ya. Kita kali negatif aja. Ya. 5X, terus min 3Y. Ini 15. Nah, sekarang tandanya. Tandanya gimana? Kurang Lebih? dari 11. Kurang. Kenapa kurang? Gimana caranya dapetin kurang? Karena arah I ke sana. Karena Harus lebih apa? ke kiri nggak sih? Kayak Karena angka 5-nya lebih besar. 5-nya. Saya minggu lalu dikasih trik nentuin tanda besar kecilnya belum? Hah? Lihat dari koefisien Y. Ya. Lihat koefisien Y. Kalau Y-nya positif, ya, atas besar yang diarsir, bawah kecil. Tapi kalau koefisien Y-nya negatif, ini berpikirnya kebalik ya. Kalau atas malah lebih kecil, bawah lebih besar. Nah, ini kan koefisien Y-nya negatif nih, ya. Yang diarsir di atas, berarti lebih kecil, ya. Ada yang kurang jelas? Cara praktisnya ya. Kalau masukin 0,0 ini 0 itu harusnya lebih kecil dari 15 kan? Ya nggak? Kalau dimasukin ya. Tadi kalau lihat tanda Y-nya juga nggak apa-apa ya. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Lanjut? Lanjut. Oke, lanjut. Dari huruf A, M, W, T, X disusun sehingga mempunyai susunan yang bersifat palindrom. Palindrom itu dibaca dari kiri sama kanan sama ya. Oke, misalnya itu tadi matwam ya. Matwam. Kok ini ada yang salah nih hurufnya nih. Kayaknya nggak usah deh. Mawam aja deh ya. Nah, dari kiri sama dari kanan sama ya. Yang ditanya, susunan huruf terdiri dari 7 huruf. 7 huruf ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap huruf hanya boleh digunakan paling banyak 2 kali. Huruf T ada di tengah-tengah. Berapa banyaknya susunan huruf yang mungkin ya? Dari huruf ini yang tadi A, M, W, T, X ya. Ada berapa cara? Ada yang punya ide? Ada yang kebayang idenya?
Ayo, silakan. Gimana cara ngitungin? Kan 3 huruf ini sama nih ya. Huruf ini yang di kiri ya. Sama yang di kanan juga sama ya. Tadi yang palindrom tadi. Ada yang punya ide? Karena sebelah kiri sama dan sebelah kanan, jadi kita cukup pikir ya, hitung yang di sini aja ya. Karena otomatis yang kanan ngikutin yang ini. Nah, berapa cara tiga huruf ini yang sebelah kiri? Ini kan ada 5 huruf ya. 1 huruf udah dipakai nih ya. Jadi tinggal berapa huruf? 4 ya. Kalau 4, 1 angka dipakai, jadi tinggal 3. Tinggal 3. 2 huruf dipakai, tinggal 2. Jadi kombinasinya tinggal 4 kali 3 kali 2 ya. Ada berapa cara? 24 Iya. kali 2. Kali 2. Kenapa kali 2? Nggak perlu, karena sebelah kanan otomatis ngikutin yang kiri. Gitu, ya. Ini ngikutin kiri otomatis. Kalau misalnya di sini dikasih huruf X, ini udah otomatis X. Kalau di sini huruf A, ini udah pasti huruf A, misalnya kayak gitu, ya. Jadi nggak perlu dikali 2 lagi. Karena yang sebelah kanan otomatis ya, otomatis mengikuti yang kiri. Ada yang tanya? Ada yang kurang jelas? Jadi jawabannya A ya. Oke, lanjut. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah dipenuhi oleh operasi himpunan apa? Yang pertama ini ada 2 ini daerahnya di sini ya. Yang ini dalam lingkaran apa? Halo, dalam lingkaran B ya. Berarti di lingkaran B. Dalam lingkaran B tapi di luar mana nih? Yang ini. Di luar? Kurang C. Di luar C ya. Berarti diiris sama C komplement. Nah, ini buat yang ini ya. B diiris sama C komplement. Di dalam B tapi di luar C. Tinggal nyari yang ini nih. B iris C komplement, cuma ini doang nih ya. Ini ada di A irisan C kan? Ya. Ada dalam A sama C. Ini A irisan C ya. Tapi di luar dari B kan? Ya. Ini di luar B. Berarti diiris lagi sama B komplement. Nah, dari kiri sama kanan kita gabung ya. Kita gabung. Jadi jawabannya yang E. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Halo, halo. Enggak. Susah yang gini. Tinggal dibiasain ya. Oke, lanjut. Seorang pekerja melabeli 40 kaleng dalam waktu 1 menit. Jika terdapat 280 kaleng yang harus dilabeli oleh 4 pekerja dengan kecepatan sama, maka waktu pemberian label yang diperlukan adalah, oke, gimana caranya? Idenya? Kaleng, ada waktu, ada pekerja. Yang pertama 40 kaleng, pekerjanya ada berapa tuh? Ini waktunya 3 menit. Pekerja seorang ya, seorang pekerja. 1 ya.
Jika terdapat 7T 280 per kaleng. 4. Gimana? 7T per 4. Oke, sip, mantap. Gimana caranya? Sip. Yang kan 280 itu buat 4 orang pekerja. Jadi dihitung dulu satu pekerja itu berapa. Ya, satu pekerja berarti 70. Dapatnya 70. Iya. Terus itu aja. Apa Disederhanain. perbandingan? Ya, ini 0 coret boleh nih, ya. Itu 7. Ya kan? 0 sama 0 atas coret, 4 sama 28 coret gitu ya. 3 perbandingan. Oke, itu ya. Kaleng sama waktu, banyaknya kaleng ini kan perbandingan terbalik nih, ya. Yang ini berbanding lurus ya. Jadi tinggal yang di baris pertama 4 kali X kali 4 ya. Ini kan berbanding terbalik. 4 kali X terus berbanding lurus ya. Terus ini 7 kali T. 7 kali T terus lurus 1 ya. Ini ada yang salah nih. 4 di mana tadi? Ini udah disederhanain tadi ya. Ini jadi 1 ya. Ini 1. Jadi intinya X-nya ini 4 tinggal turun ya. 7T dibagi 4. 7T per 4. C. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, lanjut kita. Lia hanya mempunyai bola berwarna biru dan merah ya. Bola biru 5 buah lebih banyak daripada bola merah. Bola biru lebih banyak atau merahnya itu biru kurang 5 ya. Bola biru 5 lebih banyak. Ya. Lalu jika banyaknya bola biru adalah B, berapa persen banyaknya bola merah? Ya. Persentase gimana? Persentase merah. Persentase merah berarti bola merah dibagi total bola itu kan dikali 100% ya. Bola merahnya tadi B-5 ya. B-5. Total bolanya? B tambah M. Ini kan tinggal tambahin biru lagi kan? Ya nggak? Jadi 2B-5 ya. 2B-5 dikali 100%. Oke, gimana tuh? Jawabannya yang mana? Ya, tinggal dikali aja 100-nya. 100-nya di depan, tulis di depan juga nggak apa-apa. Lirik-lirik jawaban yang mirip ya. Ini 2B-5 ya. Persen. Apa jawabannya? Yang E. E ya. Ada yang kurang jelas? Nggak ada? Lanjut ya. Oke, di dalam lingkaran besar terdapat 2 lingkaran kecil identik. Ada 2 lingkaran sama ya. Saling bersinggungan di pusat lingkaran. Oke. Seperti pada gambar. Kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar. Nih, menyinggung ya. Jika luas apa nih? Luas 1. Luas 1 lingkaran kecil sebesar A, yang kecil ini lingkaran kecil, luas lingkaran kecilnya A, ya. Itu A. Maka luas lingkaran yang diarsir ini apa? Oke, gimana logikanya? Kalau perbandingan jari-jari besar dibanding jari-jari kecil gimana? Misalnya ini R besar ya. Kalau ini misalnya R kecil. R besar banding R kecil berapa banding berapa? Halo? Halo. R besar banding R kecil. Kan udah ketahuan. Dalam satu lingkaran. 2:1.
Iya, 2:1 ya. Kalau R kecilnya 1, R besarnya 2 ya. Akibatnya kalau R besar banding R kecil itu 2:1, luas yang besar banding luas lingkaran yang kecil berapa banding berapa? 4:1. Iya, karena kan luas itu PR kuadrat ya. 4:1. Sip. Karena tadi luas lingkaran kecil itu A, ya. Berarti luas lingkaran yang besarnya adalah 4A ya. Gitu nggak? Ya. Oke, sekarang luas yang diarsir. Luas 4A arsir. kurang 4A. 4A kurang 2A. Yes, 4A. Karena kecilnya ada 2, dikurang 2A ya. Jadi jawabnya 2A ya. Gampang kan? B. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke, lanjut. Peluang seorang memasukkan bola ke dalam ring adalah 3/5. Jadi peluang masuknya adalah 3/5. Jika orang tersebut melemparkan sebanyak 3 kali, berapakah peluang orang tersebut berhasil memasukkan bola ke dalam ring? Jika minimal ada bola yang masuk. Jadi paling minimal ada bola yang masuk ya. Gimana idenya kalau soal kayak gini? Kan minimal ada yang bola masuk ya. Kita bisa juga cari peluang nggak ada bola yang masuk. Nggak ada yang masuk. Nggak ada bola yang masuk. Kalau masuk misalnya peluangnya hurufnya K misalnya, berarti kalau nggak ada yang masuk itu kita pakai komplement ya. Peluang K komplement. Kalau nggak ada yang masuk, berarti karena dari 3 kali lemparan ya, kombinasi 0 dari 3 ya. Kalau yang masuknya 3/5 ya, kalau masuk berarti berapa? Ini ada berapa tadi? 3/5. Kan 3/5. Ini kan semuanya gagal ya. Pangkat 0. Terus kalau yang masuk berapa peluangnya? Ini kan 3/5. Kalau peluang lulusnya dikurang dong. Kan kalau peluang lulus misalnya, peluang lulus 4/7. Berarti peluang tidak lulus? 3. Iya, 1 dikurang peluang lulus ya. 1 dikurang 4/7 itu 3/7. Jadi kalau di sini peluang masuknya 3/5, kan masuknya nggak ada. Sisanya 1 dikurang 3/5? 2. 2/5 ya. Ini 3 kali. Oke, kombinasi 1 ya. Terus 3/5 pangkat 0, ini 1 juga kan. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8. 5 pangkat 3? 15. 125. Iya, 125. Oke. Nah, ini kan peluang nggak ada bola yang masuk. Jadi tinggal dikurangin aja ya. Nah, peluang minimal ada yang masuk kan. Jadi 1 dikurang peluang tidak ada yang masuk. Ya. 1 dikurang 8/125 ya. 125 kurang 8. 25 kurang 8. 117. Ya, 117/125. D. Ada yang kurang jelas? Jelas. Ada yang tanya? Enggak, Pak. Enggak ya. Lanjut. Oke, lanjut. 3/8 kali 40% dibagi 2/3 pangkat 2 dikali akar dari 0,25. Oke, gimana nih? Pembilang
dibuatnya jadi pecahan aja semuanya biar itu ya. Biar mungkin lebih mudah ya. 3/8. Kalau 40% jadiin pecahan berapa? 2/5. Yep, 2/5. Terus dibagi, kan dibalik kan? Dibagi pecahan tuh dibalik. 9/4. Kuadrat jangan alat balik dulu nih. 3 kuadrat tuh bukannya 3 kali 2. 9/4 saja. Iya, betul ya. Dibalik itu deh boleh. Terus dikali ini. Akarnya berapa? 0,25 berapa sih? 2,5. 1/4 kan? Akarnya setengah. Sip. Iya. Jadi berapa itu? Tinggal sederhanakan yang bisa disederhanain. Dapat C, Pak. apa? C. Hah? Bentar. Bukan. B. B. Gimana tuh? Nah. Bentar. Ini 2 coret dulu deh ya. 27 per berapa tuh? 20 kali 160 ya? 160. Iya. Mana dapat hitungannya? Yang C. Ya, B yang nggak sih? C. C. Iya. Ya. Ada yang tanya? Ada. Ini bisa nggak dapat ini? Hah? 27 dibagi 16, 1. Sisa berapa? 27 kurang 16, 11 ya. 110 dibagi 16. 6 kan 96. Kalau 7, 112. Ya, 6 ya. Udah begitu 6, udah langsung dapat jawabannya ini. Paham nggak cara baginya? 27 dibagi 16 kan 1 ya. 27 kurang 16 sisa 11 ya. 110 dibagi 16. Kalau 5 cuma 80. Kalau 6 96. 7 112 kelebihan berarti 6 ya. Nah, tinggal angkanya 16. Nggak usah diterusin ya. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Lanjut. Oke, 1/2 dikali 1 di 0,8. wis hafalan. Ini yang awal sama akhir dong kan, Pak? Ya. Yang akhir yang mana? Yang 5 apa yang mana? Hah? Yang 5. Yang 5. Jadi gimana ngitungnya? 1 kurang 1. Ditambah. Kurang. Emang kurang. Setengah. Di apa? Ini dikurang. Dikurang? Dikurang 1/5. Dikurang 1, 1/5 gitu? 1. Hah? 1 dikurang 1/5. Oh, 1. Karena di sini kan dicoret tar ya, setengah sama sini ya. Iya nggak? Nah. 1 dikurang 0,2 ya. 0,8. Sip. Ada yang tanya? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Sebuah bilangan terdiri dari 4 buah angka yang berbeda ya. Jumlah keempat angka tersebut adalah 12. Jadi kalau 4 bilangannya A, B, C, D, D ya. Angka pertama ditambah angka ketiga. Angka pertama ditambah angka ketiga ini berarti C ya. Sama dengan angka keempat dikurangi angka kedua. Keempatnya D dikurangi keduanya B ya. Angka kedua sama dengan selisih angka pertama dan ketiga. Angka kedua itu B, selisih pertama dengan yang ketiga. Angka pertama dibagi angka keempat, angka pertama dibagi angka keempat.
angka pertama dibagi angka ketiga, sorry. Loh, gimana sih? Angka pertama dibagi angka ketiga sih ya, akan sama dengan angka pertama dibagi angka kedua. Kok ada yang salah nih kayaknya. Ini bukan pertama nih, ya. Ini keempat ya. Ini keempat. Angka keempat dibagi angka ketiga sama dengan angka pertama dibagi angka kedua. Bilangan tersebut adalah ayo. Yang E bukan? Yang E? Iya, E. Iya. Dari mana tuh? Tapi itu dari yang A plus C sama dengan D kurang B sih. Ini. A plus C, jadi yang ini sama dengan D kurang B. 3, 3. Ini bisa, kalau ini, benar apa salahnya? D kurang B-nya 5, ini 5 juga bisa ya? Ini salah ya? Sama, 2 ya. D kurang B, 3, ini tambah masih bisa. Ini 4, ini masih bisa. Terus gimana dapat kesimpulan yang E, gimana caranya? Nggak tahu. B sama dengan AC, coba ini. Suku kedua, suku sama dengan suku pertama kurang suku ketiga. 2, 3 itu sama dengan 2 kurang 1, benar nggak? Ya. Suku kedua, B sama dengan A kurang C. Salah, ya nggak? Hah? Betul? Oh, yang D ya? Oh, yang B. Salah. Iya kan? Iya nggak yang ini? Suku kedua sama dengan suku pertama kurang suku ketiga. Kan 2 kurang 1 harus 1. Ini salah ya? Iya nggak? Yang mana jawabannya? Itu. Kan dari D per C sama dengan A per B, kan dikali silang aja. Oh, ini salah. Ini bukan A kurang C ini tadi nih. Nah, selisih yang pertama dan ketiga. Jadi selisih, jadi yang besar kurang yang kecil ya. Ini C kurang A ya. Kenapa Mbak? Kan yang D per C sama dengan A per B, terus dikali silang aja. D per C 2, A per B. Ntar dapatnya D. Iya. BD sama dengan AC. Ya, betul. D ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Kan? Belum 16 tuh bilang kalau Ada yang tanya? Lanjut. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, sekolah populer memiliki sebuah asrama berisi sejumlah kamar. Jika setiap kamar diisi 2 orang, dan akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Nah, kalau diisinya 2, dia ada 12 kamar. 12 siswa, ya. 12 siswa nggak dapat kamar, ya. Ini nggak dapat kamar. Terus jika setiap kamar diisi oleh 3 orang, dia akan ada 2 kamar kosong. Ya, 2 kamar kosong. Nah, berapa banyak kamar yang tersedia? Nah, bikin bersama nih gimana nih? Ini jawabannya 18 bukan? Caranya? Hah? Iya. Nggak tahu. Ini soal SBM 2019. Oh iya. Jangan diapalin cara, apa jawaban, caranya. Kalau soalnya, jadi kalau, hah? Kalau Di soalnya buku panjang caranya. 2X tambah 12 sama dengan 3X min 6. Nah, ini kalau jumlah kamar, ya kan jumlah kamar ya. Kalau setiap kamar diisi 2, ya kan diisi 2. Misalnya jumlah kamar A deh misalnya, ya. Jumlah kamar atau K deh ya, jumlah kamar K. Kalau masing-masing kamar diisi 2, kan ada 12 yang kosong kan? Ya nggak? Berarti jumlah kamar tambah 12. Nah, sama dengan kalau diisi 3, ya kan? Jika kamar diisi oleh 3 siswa, tiap kamar 3, berarti kan tiap kamar dikali 3, ada 2 kamar yang kosong. 2 kamar yang kosong. Kalau masing-masing kamar kan isinya 3,
Berarti kalau 2 kamar 3 dikali 2 jadi 6. sama dengan 6. Udah deh, tinggal dipindahin deh. 2K-nya pindah kanan, jadi 3K kurang 2K jadi K ya. Min 6 pindah ke kiri, jadi positif. 12 tambah 6. Nah, jadi kayak gitu. Jangan diapalin jawabannya, dipahamin caranya ya. Hah? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Pak. Ya, Jelas, kalau Pak. soal-soal yang unik-unik, dipahamin langkah-langkahnya ya. Karena kan bisa cuma angka yang berbeda atau dibelak-balik aja soalnya. Oke, lanjut. Setiap bilangan berikut bisa merupakan nilai dari 2/10 min X. Kecuali yang nggak mungkin. Nol. Kenapa? Karena nggak tahu. 2 dibagi berapa? Emang bisa 0? Nggak. Iya gitu dong. Kamu ngapalin lagi jawabannya? Bukan. Mikir. Pikir iya, tapi logika doang berarti ya? Iya. Iya. 2 dibagi sesuatu nggak mungkin 0 ya. Oke nggak? Yang lain mungkin. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut. Jika X dan Y bilangan bulat, X-nya di antara 1 dan 7. Y-nya di antara 1 dan 4. Berapa nilai X per Y yang mungkin? Yang mungkin. Ini berarti X sama Y-nya positif nggak? Halo? X-Y-nya positif nggak nih? Positif, Pak. Positif ya. Positif dibagi positif. Pasti positif ya. Ini pasti salah ya. Iya. Terus Yang 7 juga salah nggak sih? 7 salah. Iya, dari ambil yang paling besar di pembilang, ya kan? Ini X per Y ya. Kalau maksimalnya kan anggap 7 dari batasnya. 7. Ini kan 1 ya. Ini batasnya kurang dari 7, ini lebih besar dari 1. 7 nggak mungkin pasti ya. Kecuali kalau pakai sama dengan 7/4, kenapa nggak mungkin? Karena X-nya kan nggak boleh lebih besar Iya, daripada nggak boleh. 7. Soalnya bukan kurang dari sama dengan. Karena pakai sama dengan sip. Langsung pasti jawabannya C ya. Yang mungkin. Oke nggak? Tapi 1 dari mana? Kan yang mungkin, anggap aja 2/2 kan bisa. 2/2 boleh, 3/3 boleh. Hah? Oh iya. Oh iya ya. Iya ya. Kamu kadang-kadang mikirnya praktis, kadang-kadang mikirnya ribet. Gak apa-apa, ntar makin dilatih, ntar makin biasa ya. Ada yang ditanyain? Oke, lanjut. Sebuah bengkel mengerjakan 7 pegawai. Bengkel memberi gaji masing-masing 190 juta. Oh, gede banget. Pada 4 pegawai. Terus 150 juta kok gede banget ya. 150 juta pada 2 pegawai dan 120 juta pada seorang pegawai. Nolnya kebanyakan kali ya. Lalu kebanyakan nih ya. Ini gaji harian apa ya? Jutanya nggak ada kali ya jutanya ya. Jutanya nggak ada nih kali ini. Treng. Rata-rata gaji, ini masalah rata-ratanya 160 ribuan ya. Ini gaji harian ya dianggap ya. Gaji harian 190 ribu ya. 150 ribu sama 120 ribu. Oke, rata-rata gaji hariannya gimana? Halo.
Rata-rata. Lagi pada ngitung. Udah dapat? Boleh, kamu boleh pakai sementara, boleh ya. Ini kan tengah-tengahnya 150. Anggap aja 150 ya. Yang 190 lebihnya berapa? Ini pegawainya ada 7. 4, 2. 190 dikurang 150? 40. 40, ini lebihnya ya. Ini lebih atau kurang. Terus ini yang kalau 150 kan lebihnya kosong ya. Kalau 120 kurang 150, min ya. Min berapa? Iya. Min berapa? 30. Min 30 ya. 30. Kita tambahin, kita kaliin 7 kali 40. 280. 280. 2 kali min 30. 60. Min 60. Kalau kita jumlahkan, 200. 20. 220. Yang ini jumlah pegawainya ada berapa? 13. 13 ya. Berarti 150 ditambah 220 ini per 13. Enggak bulat ya? 220 dibagi 13. 22 dibagi 13 berapa? 1 ya. 1. Berarti kan puluhan. Sisa 9 ya. 90 dibagi 13. 6. 6. Iya 6. 6, 78. Kalau 7? 6 ya? 91 aja. 6 ya? Hampir 7 sebenarnya ya. Ya nggak? Terus komanya 166. Kok nggak ada jawabannya? Ada yang salah di mana nih? 90 bagi 13, 6, 78. Kalau 7, 91 ya? Iya. 7. Kok ini nggak ada jawabannya? 160. Wow. Ini 166 ya. Ada yang perlu dikoreksi. Ya. Jawabannya begini ya. Cara ngitungnya ada yang kurang jelas? Kalau kamu hitung biasa juga bisa ya. 4 kali berapa tadi? Iya, ada yang salah di jawaban ini ya. Cara biasa tinggal dikali-kaliin aja ya. 194 pegawai. Kok ini 7 tadi? Oh, ini total ya? Salah saya ini. Ini 4 ya? Hah? Yang 190 itu 4 pegawai. Ini 4 pegawai. 2 pegawai itu seorang dan seorang. 150-nya 2. Ini 2 orang. Ini 1 ya. Wah, saya salah. Ini 7 ya. Ini 7 harusnya nih. Jadi 4 kali 40, ini 160, ini minus 30 ya. Jadi 130. Ya. Jadi X rata-rata 150 ditambah 130 dibagi 7 ya. Jadi 150, 13 bagi 7. 1 ya. Sisa 6. 60 bagi 7. Berapa tuh? 6, 7. 4. Itu tetap angkanya nggak? Ntar saya koreksi dulu deh, salah nih angkanya ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Angkanya ada yang salah kayaknya. 21. Manakah pernyataan di bawah ini yang menyebabkan nilai dari X dikali X min Y dibagi Y itu negatif? Oke, gimana? Waduh, pada tidur nih. Ya, yang pertama, ini kita lihat XY-nya. Yang pertama, kalau X-nya lebih besar daripada Y, ini X dan Y-nya positif negatif?
X. Dan Y-nya positif atau negatif? Negatif ya, kan lebih kecil dari 0 ya. Ini negatif sama negatif. X ya, dan Y negatif. Lalu kita lihat yang X kurang Y ini ada unsur X kurang Y kan? Ya. X kurang Y. Karena X-nya di sebelah kanan, berarti kalau dikurang jadi apa? X kurang Y. Ini kan X di sebelah kanan. Ini pasti positif ya. Ya. Terus kalau X bagi Y-nya? Negatif. Positif. Positif kan? Yang ini positif. X kurang Y positif. Berarti positif kali positif. Ini pasti positif ya. Oke nggak? Ini berarti satu salah ya. Satu salah, tiga salah. Dua. Yang kedua. Ini dua-duanya positif kan? Lebih besar dari 0. Ini positif, positif. X kurang Y-nya positif apa negatif? X-nya kan di sebelah kanan dari Y. X kurang Y? Udah pada anteng nih. Positif juga ya. Jadi tinggal dibagi. Ini positif, dibagi positif. Ini positif. Karena yang diminta negatif, ini salah ya. Jadi jawabannya pasti D. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Nggak ada. Lanjut ya. Manakah bilangan di bawah ini yang hanya bisa dibagi oleh tepat dua bilangan prima? Gimana? 60. 60 itu 6 kali 10. Coba difaktorin. 60 itu kan 6 kali 10. Ya. 6 itu 2 kali 3. Berarti 2-nya ada 2 di sini ya. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ini ada 3 bilangan prima ya. Satu salah ya. Satu salah kita periksa 2. 80. 80 itu 8 kali 10. Ini 2 pangkat 3. Ini ada 2 juga. Berarti 2 pangkat 4 ya. Kali 5. Nah ini 2 bilangan prima. 2 dan 5. 2 benar, 4 pasti benar ya. Jadi jawabannya yang C. Ada yang kurang jelas? Ya mulai pada anteng nih. Pada tidur ya. Jelas. Oke. Lanjut. 2, 3. Ya coba dulu. Satu, 3. 1 dan 3. Gimana nih? Yang paling gampang kalau ini nyari rata-rata, median, modus apa jangkauan yang paling gampang? Modus. Modus yang paling banyak. Modusnya berapa? 7. 7 ya. Modusnya 7. Ini yang harus merupakan anggota ya. Berarti benar ya? Betul nggak? Berarti 7 benar ya? 3 benar, 1 pasti benar. Terus cari apa lagi? Median. Median. Tengah-tengahnya berapa? Di sebelah sini ya. Ya nggak? Ya. Berapa tuh mediannya? Jumlahin dibagi 2. 9. 9 ya. Apakah 9 juga merupakan anggota S? Enggak. Enggak. Berarti cuma 1 dan 3. B ya. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, lanjut. Ya, dicoba dulu.
AC8, AB8. C bukan. C bukan. Yup. Gimana caranya? Sip. Gimana caranya? Kalau misalnya satu aja yang CB-nya itu kan belum tahu berapa. Jadi nggak bisa kalau misalnya yang nomor 2, Jadi AB-nya satu belum tahu nggak berapa. cukup. Satu nggak cukup karena nggak cukup ya. Karena apa tadi? CB-nya belum tahu berapa. Ya, BC yang belum tahu, betul. Ya, karena BC-nya belum jelas ya. Oke. Kalau satu nggak mungkin. Kalau satu nggak cukup, yang pasti salah yang mana? Ini kan kalau satu yang A pasti salah. Terus apa lagi yang salah? Ini satu Yang saja cukup ya, gitu ya. Oke, lanjut. Analisa berikutnya gimana tadi? Kalau BC kecil AC kan nggak tahu berapa ya si AB-nya. Iya, angkanya nggak ketahuan ya. Jadi 2 juga nggak cukup, betul. Nggak cukup. Jadi yang kalau ini B pas salah ya, 2 cukup. Terus kalau digabungin? Bisa nggak digabungin? Bisa. Ya, kalau digabungin bisa menjawab pertanyaan ya. Jadi jawabannya adalah C. Good. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Gaji Andi per bulan 2/3 dari gaji Bimo. Si Andi itu 2/3 dari Bimo. Berapa jumlah gaji mereka? Ya, ayo silakan. Satu cukup nggak? Satu cukup. Satu cukup. Gaji Andi 4 juta per bulan. Terus? Berarti si Bimo-nya? Bimonya berarti 6 juta. Ya. 4 juta, si Bimo-nya 3/2 ya. Dari 4. Itu 6 juta. Jadi satu cukup. Kalau kedua, kedua cukup nggak? Dua, enggak. Dua, kenapa nggak cukup? Karena dia bilang gaji Andi sama dengan gaji Bimo. Padahal di sini 2/3 ya? Ya nggak? Ya. Iya, Andi sama Bimo. Jadi bertentangan dengan A sama dengan 2/3 B ya. Jadi ini cukup. Ini nggak cukup. Yang kedua. Terus jawabannya gimana? Yang A. Ya. Satu cukup, 2 tidak cukup A. Oke, sip. Lanjut. Ada yang tanya? Ada yang kurang jelas? Tidak, Pak. Jelas. Oke, lanjut. X dan Y bilangan bulat positif. Berapakah sisa pembagian 10 pangkat X tambah Y dibagi oleh 3? Ya, 10 pangkat X ditambah Y dibagi 3. Yang pertama, X sama dengan 5. Oke, gimana nih? Yang kedua, Y-nya sama dengan 2. C. C itu dua pernyataan bersama. Jadi dua-duanya memenuhi. Begitu. Jadi harus dua-duanya ada. 10 pangkat 5 ditambah 2 baru bisa ya.
Atau satu aja bisa? Satu bisa. Gimana caranya? 10 pangkat 5 pasti ada 0 di belakangnya. 0 ditambah Y dibagi 3. Bisa dihitung sisanya? Nggak tahu. Iya, tergantung Y-nya ya. Satu nggak bisa nih. Belum tentu, nggak cukup tergantung Y ya. Ini tergantung Y. Kalau yang ini? Kalau Y-nya 2. Bisa dihitung sisa pembagian oleh 3. Misalnya kalau X-nya 1. Ya, 12. Dibagi 3. Kan 10 pangkat 1, 10 ya. Ditambah 2, 12. Bagi 3 ada. Kalau tambahin X-nya 2. 102 dibagi 3. Lihatnya jumlah angka penyusunnya berapa. Kan kalau dibagi 3 itu kan lihat jumlah angka penyusunnya merupakan kelipatan 3. Kan 1 tambah 0 tambah 2, 3 ya. Ini berarti bisa dibagi. Mau 1000, 1002, tetap jumlah angka penyusunnya kelipatan 3 ya. Berarti ini bisa ya. Cukup paham nggak? Jadi ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 adalah jumlah angka penyusunnya itu bisa dibagi 3. Ya. Jadi yang satu nggak cukup. Ya. Nggak cukup. Tapi yang 2 cukup. Maka jawabannya adalah A ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Waduh, anteng. Lanjut. Oke, pada segitiga siku-siku ABC. AC-nya 7. AC-nya 7. Berapakah panjang CD ya? Ini yang ditanyakan. Jika BC-nya diketahui, bisa nggak ngitung adik CD? Gimana? Bisa nggak diketahui? Halo, halo. Bisa, bisa. Bisa, ya. Pakai perbandingan sisi aja ya. Ini kan sisi kecil sama sisi sedang ya. Ya. Yuk, bisa cukup. Satu cukup. Kalau yang kedua, gimana? Bisa, bisa. Bisa juga? Ya. Jadi jawabannya yang? D. Ya. 2 pernyataan saja cukup. 1 saja. Apa tadi kamu bilang? Jawabannya apa? Yang D. D, ya. 1 saja cukup, 2 saja cukup. Oke, lanjut. 28. Ayo, dicoba dulu. Sudah dapat? Belum. Belum. Yang B bukan. Yang B bukan. Sip. Bukan ya. Betul, kamu ragu-ragu aja. Kan rata-rata ada 4 bilangan asli ya. 8, berarti 4 kali 8 ya. Ditambah 1 bilangan lagi kan? Ya. Ditambah misalnya itu X ya. Dibagi 5 kan? Ya. Berarti ini kan dikali nih. 32 ditambah X. Ini 5. Ya kan? Ya. Supaya minimum ya. Ini nilai yang terkecil. Berapa bilangan bulatnya? Setelah 32 kelipatan 5
Halo? Kelipatan 5 setelah 32? 35 kan? Ya nggak? X minimumnya Iya. berarti X minimum 3 ya. Berarti si P-nya 3, Q-nya 4. Ya. Berarti hubungannya berarti Q lebih besar ya? Atau P lebih kecil? Jadi jawabannya yang B ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Satu kaleng cat hijau yang diinginkan seorang tukang cat mencampur A liter cat kuning dengan B liter yang warna biru. Pekerja tersebut telah mencampur 3 liter cat kuning dan 5 liter cat biru untuk mendapatkan 8 liter cat hijau. Oke, silakan. Yuk, gampang nih A per B, B per A ya. Apa jawabannya? B. B. Kan ini A per B ya. A per B 3 per 5 ya. Ini 5 per 3. Langsung dilihat doang ya. 3 per 5 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 5 per 3? Hah? 3 per 5? Oh, lebih kecil. Lebih kecil dong ya. Jadi Q-nya lebih besar P ya. B. Yang lain masih on apa udah pada terbang nih? Masih. Oke, lanjut. Terakhir. 30. Ya, silakan. Apa jawabannya? Ada yang dapat? Si Ani belanjanya 16 A. Harganya Yang A. 9.000. Yang A. Ya, si A ini kan 89 per 16 ya. Ya enggak? Ya. Si B-nya, ini si P ya. Si B-nya ini aja 24 terus 29. 129 dibagi 24. 24. Iya. Ya. Berapa tuh? 5,5. Ini 5, berapa? 5,5. 5,5. Ini kan 80 ya. 16 kali 5, 80. Sisanya 9 per 16. Ya nggak? Ya. Ini 5 juga ya. 120 ya. Sisanya 9 per 24. Jadi tinggal lihat depannya ini. 9 per 16 sama 9 per 24. Kalau 9 dibagi 16 sama 9 dibagi 24, pasti ini lebih besar ya. Ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, ada yang tanya? Berapa? Enggak. Tidak. Ada yang mau disampaikan? Enggak ada ya? Ya. Enggak ada, saya stop share dulu. Ini yang hadir. Ada, saya mesti bikin laporannya nih. Ada 8. Itu Tere itu Pak, apa namanya, internetnya tiba-tiba mati. Siapa sih? Siapa? Tere. Tere. Ya. Tere. Oh gitu ya? Tadi kan sempat masuk dia, terus keluar lagi tiba-tiba. Oh.
Oke, Kalau oke. sebelum masuk, tapi keluar lagi. No. Si Nova juga tadi sempat keluar sebentar ya. Tapi udah masuk lagi. Iya, Pak. Internetnya agak. Mall, bangun mall, udah kelar mall. sambil Tapi selonjor, Bang. sambil selonjoran sih jelas aja. Lawan, anjing. Lu tuh ambil tiduran